tidak lepas daripada genggaman, tilikan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Wa huwa ma'akum aynama kuntum asma' wa ara. Dianya Allah senantiasa hadir 24 jam dari kehidupan kita di alam sahada ini. Maka kehadiran Allah itu Bapak Ibu senantiasa asma' wa ara. Dianya Allah senantiasa maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam hati dan apa yang menjadi rahasia diri kita. Wa ara. Dan dianya Allah juga senantiasa maha melihat dari setiap apa yang kita lakukan. Mulai dari sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah lah yang menjadi bukti. Allah lah yang menjadi saksi dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Wala takmaluna min amalin illa kuna alaikum suhudah, kata Allah. Tidak ada sebesar zarah pun suatu aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Apakah kita senantiasa setiap harinya mampu untuk berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahidah, kata Allah. Ketahui wahai jantung hatiku, aku inilah yang menjadi saksi bagi dirimu. Kalau Allah itu mengutarakan bahwa dirinya menjadi saksi dan bukti dari setiap apa yang kita lakukan, Bapak, itu artinya mulai dari sejak kita terlahir dari rahim ibu kita tidak tahu apa-apa kita tentang sesuatu apapun, sampai detik-detik habisnya usia umur kita ini, melainkan Allah itu senantiasa menjadi dalil dan bukti terhadap diri hambanya. Apakah hati dan jiwa kita ini tetap selalu hadir bersama Allah? Atau hati dan jiwa kita ini hadir kepada nafsu, kepada dunia kita? Sehingga nafsu dan dunia itu yang menjadi sembahan kita, menjadi Tuhan tandingan selain daripada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami Sohibul Bait, keluarga besar Pak Haji M dan Pak Haji Yus yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arif billah yang mana ruhaninya telah terang, sedangkan batinnya telah tajam untuk memandang akan rahasia kewujudan Allah pada alam dan sempurna pada diri ini. Maka ketika itulah seorang hamba, dia mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat tentang alamat kewujudan Allah pada alam dan pada diri manusia ini. Inilah sebagai bukti seorang arif billah dia mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya. Dia sadar bahwa asalnya datangnya daripada Allah dan suatu saat pulang dan kembalinya juga kepada Allah. Namun sebelum kita berpulang dan kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita kembali kepada Allah, kita mesti mampu mengenali akan rahasia diri kita ini. Kalaulah diri kita ini adalah awalnya fitrah, awalnya suci, awalnya ma'rifat, awalnya adalah menyaksikan liqa dan bermaja-maja dengan Allah, maka pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan kesingnya, ruh itu melepaskan tubuh jasmani ini, mestinya pada saat ruh itu lepas meninggalkan tubuh jasmani ini, dia juga mampu mengenali akan dirinya kembali dalam keadaan fitrah dan suci. Karena diri yang bisa kembali menemui Allah, yaitu diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci pula, Bapak Ibu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita sebenarnya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah.
Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri dan surang-surang, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, siapa yang datang menemui kami sendiri-sendiri surang-surang, maka temuilah diri kami ini sebagaimana awal mula pertama kali kami menciptakan akan dirimu. Awal mula kita pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah itu adalah suci dan fitrah. Maka pada saat kita kembalinya kepada Allah, juga dalam keadaan suci dan fitrah kembalinya. Inilah orang-orang yang dipanggil Allah. Penuh dengan panggilan cinta dan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang suci, hei jiwa yang ma'rifat. Hei jiwa yang mana hati dan jiwanya tidak lagi tertawan dan terrantai oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya. Jiwa yang telah bermahabbah kepada Allah. Jiwa yang telah bermanja-manja dengan Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah. Kembalilah kamu kepada aku. Allah yang panggil, Allah yang seru. Kalau Allah yang panggil dan Allah yang seru akan diri kita, Bapak Ibu, maka ketika itulah seorang hamba merasakan suatu kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan nilai dunia serta isi ini. Karena yang memanggil akan dirinya adalah yang ia rindui selama ini, yang ia cintai selama ini. Makanya bagi orang-orang yang makrifat, yang mana ruhaninya telah terang, batinnya telah terbuka akan rahasia siapa Rabbnya dan siapa dirinya, kematian yang dialami oleh setiap hamba itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang mengerikan, bukan azab dan siksa bagi dirinya. Kematian itu adalah satu nikmat dan karunia yang terbesar buat dirinya. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu, itulah sebenarnya hidup yang sebenar-benarnya. Hidup yang sebenar-benarnya pada saat kita meninggalkan alam dunia. Makanya Allah katakan kepada kita, wala tahsabanna zina qatilu fi sabilillahil amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka ayah ibumu, orang tuamu, anak cucu menantumu yang kamu cintai dan kamu kasihi, yang telah berpulang dan kembali kepada aku, jangan kamu katakan mereka itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu adalah hidup. Itulah hidup yang sebenarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Mereka senantiasa di sisi Rabb-nya mendapatkan nikmat dan karunia. Maka jikalau seorang hamba hati dan jiwanya ditawan dan dirantai oleh nafsu dan dunia, maka disitulah dia merasa takut dan gamang menghadapi namanya maut atau kematian. Kenapa dia takut mengalami namanya maut dan kematian? Karena selama ini dia merasa dirinya hidup. Coba kalau dirinya selama ini tidak merasa dirinya hidup, insya Allah dia tidak akan pernah mengalami namanya akan kematian itu. Karena sesungguhnya diri kita ini hidupnya dihidupkan, matinya pun dimatikan. Kalau diri kita ini hidup dihidupkan, mati dimatikan, itu makna yang sebenarnya diri kita tidak hidup dan diri kita ini tidak mati. Makanya orang yang merasa dirinya hidup, di situ dia akan mengalami namanya. Takutnya akan kematian itu. Kadang lucu Bapak Ibu. Sehabis kita sholat, kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Doa kita tidak tanggung-tanggung pula Bapak Ibu. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu. Ya Allah, jatun naim. Ya Allah, pertemukan aku dengan anak dan keluarga aku. Ya Allah. Sedangkan ini takwik mati. Maka masuk surga Bapak Ibu. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan umurku. Ya Allah. Pingin masuk surga Bapak Ibu. Ingin berjumpa dengan anak cucu dan menantu. Tapi mati takwik, ketika mati takwik, disitulah doanya minta panjang umur. Ya. Umur lah 70, umur lah 75, minta je panjang umur. Dia lagi Tuhan 100 tidak tentu di diri. Lepas serak-serak siapa itu mah. Padahal Allah katakan apa? Wa mayu ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umuri illa fi kitab. Jikalaulah umurmu panjang itu bukan karena aku lebihkan. Jikalau umurmu itu pendek, singkat, itu bukan karena aku kurangi, kata Allah. Panjang pendeknya umurmu
begitulah jatah, begitulah takdir yang telah aku sempurnakan kepada masing-masing akan dirimu, kata Allah. Kalau Allah telah membukakan rahasia diri kita ini, Bapak Ibu, bahwa satu saat kita akan berpulang dan kembali kepada Allah, itu suatu hal yang pasti. Maka persiapkan diri ini untuk menghadapi namanya ajal dan maut itu. Kenalilah diri kita ini, siapa diri kita yang sebenarnya, sebelum kita terlambat, Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan apa? A'maru ummati baina sitin ila sab'in wa aqaluhum man yajuzu zalik. Umur umatku itu, kata Rasul, rata-rata, Bapak Ibu, 60 sampai 70 tahun. Wa aqaluhum man yajuzu zalik. Siapa yang lebih daripada 60 atau ada yang lebih daripada 70, itu adalah sedikit. Ada, Bapak Ibu, tapi sedikit. Makanya ketika kita telah beranjak memasuki usia 60 atau 70 tahun, ini artinya, Bapak Ibu, kita telah memasuki umur yang rawan, namanya, Bapak Ibu. Umur yang rawan. Nabi saja ada berapa umurnya, Bapak Ibu, meninggal dunia? Rasulullah? 63 tahun. Kalau ada kita ini 65, hampir 70, udah banyak bonusnya itu. Ya. Bukan berarti di bawah umur 60 itu jangan kita meleha-leha, nama Bapak Ibu, lengkap mati gitu. Ya, kata Rasulullah, rata-rata umur umatnya 60 sampai 70. Umur kita belum sampai 60 lagi. Masalah maut, Bapak Ibu, itu suatu hal yang rahasia. Apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai kepada dirimu, masa hidupmu di alam dunia telah habis. Sebagai pemegang amanah rahasia Allah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sedetik pun tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan, Bapak Ibu. Dia tetap berjalan di atas takdir itu. Makanya yang paling dekat dengan diri kita, Bapak Ibu, itu adalah maut, itu adalah kematian. Itu yang paling dekat. Sedangkan yang paling jauh daripada diri kita, itu adalah angan-angan kita. Makanya jangan kita sampai tertipu menjalankan kehidupan di alam dunia ini sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah. Makanya Nabi mengingatkan kita, jadidu imanakum fa'inal baharul amik. Perbaharui imanmu, evaluasi dirimu. Karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam, kata Rasulullah. Lautan yang sangat dalam yang dikatakan oleh Rasul, inilah namanya dunia. Dunia ini, Bapak Ibu, penuh dengan onak dan duri. Penuh dengan sandiwara. Ini yang Allah bukakan sebenarnya kepada kita. Innal hayatat dunya laibun walahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita lalui ini, tempat kita ini hidup dan beranak pinak serta mati, ini adalah penuh dengan permainan, cerita dan sandiwara aku, kata Allah. Kemuliaan dunia, kemegahan dunia, ini adalah kemegahan yang penuh dengan fata morgana. Maka jikalau kita tidak berhati-hati berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk ini, kalau tidak karam, Bapak Ibu, minimal lanyui. Kalau tidak hati-hati dalam menjalankan kehidupan di dalam dunia sebagai bentuk cerita dan sandiwaranya Allah, kata Ustadz, kalau tidak karam minimal lanyu itu, Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Bagaimana kita ini mampu menyelamatkan diri kita, mampu menyelamatkan keluarga kita, betul-betul bisa berlikuk kepada Allah itu. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Wallazina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucumu beriman, sampai habis usia umurnya dia tetap beriman, kata Allah. Dia mengenal aku, dia mengesahkan aku. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku sebagai Rabb, aku sebagai Allah bagi mereka. Akulah yang akan mempertemukan mereka semua di dalam surga dengan anak dan keturunannya menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Andai kata pun, kata Ustadz, Bapak Ibu,
Kita tidak serumah dengan anak dan menantu kita. Tidak serumah kita dengan cucu dan cicit kita. Tapi masih satu perumahan sorga juga Bapak Ibu. Masih satu komplek perumahan sorga juga. Maka sangat beruntung dan berbahagialah kita. Dengan anak dan keturunan kita, Allah kumpulkan semuanya itu menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya. Inilah yang Allah katakan. Wallahu yahtasu bi rahmatihi may yasha. Bahwa sesungguhnya Allah itu mengistimewakan, Allah mengkhususkan hambanya di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Apakah tidak bahagia kita? Apakah tidak senang kita melihat keturunan kita Allah kumpulkan di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya? Tentunya syarat yang diminta oleh Allah itu Bapak Ibu, hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang patuh, orang yang panuri namanya Bapak Ibu. Ini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar menjadi orang yang patuh, orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lakum furqana, aku pasti akan memberikan furqan kepada dirimu. Furqan itu maknanya nur Bapak Ibu. Nur itu maksudnya adalah hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk itu ilmu. Maka orang yang mendapatkan furqan adalah orang yang mendapatkan nur, mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu. Ketika dia telah mendapatkan nur, petunjuk dan ilmu, disitulah seorang hamba mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Siapa yang mau masuk surga, kata Allah, masuk surga ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka juga ada jalannya. Wahadainahun najdain, kata Allah, aku beri kamu dua petunjuk. Imma syakiran wa imma kafura. Ada petunjuk menuju ke surga, ada petunjuk menuju ke neraka. Kamu mau pilih jalan yang mana, kata Allah. Pilihlah, kata Allah, karena aku telah memberikan kamu kecerdasan rohani dan akal fikir. Dan aku juga telah mengutus para nabi dan para rasul untuk membimbing dan menuntun kamu, sehingga kamu tahu mana yang sebenarnya yang aku kehendaki dan aku ridhoi di dalam hidup ini buat dirimu, kata Allah. Maka orang-orang yang telah memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir Bapak Ibu, tentu dia memilih pilihan yang telah dituntun Allah kepada dirinya melalui lisan para nabi dan para rasul. Disinilah kita perlu betul-betul bertakwa kepada Allah. Karena orang yang takwa kepada Allah Bapak Ibu, itulah orang yang selamat. Kalaulah orang yang takwa kepada Allah itu adalah orang yang selamat, lalu orang yang takwa itu yang sebagaimana Bapak Ibu? Ini kita coba untuk membukanya malam Bapak Ibu, supaya kita tahu bagaimana yang dikehendaki oleh Allah orang yang takwa itu sebenarnya, sehingga kita benar-benar tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Sebab kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas Bapak Ibu, ya, tak tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Ibunya Bapak Ibu, ya. Umur 40 itu umur masa kerasulan itu Bapak Ibu. Umur masa kematangan itu. Ya, kalaulah kebaikan kita tidak mengungguli daripada keburukan kita, sulit untuk berubah dari Bapak Ibu. Kecuali Allah saja yang berubah di situ.